Welcome back to my channel. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Dewi Noki. Yeay. Nah, kabarnya semua masih baik-baik aja ya. Nah, hari ini aku mau bahas tentang tips agar cepat peninjauan monetisasi selama kurang dari 24 jam. Nah, pengalaman pribadi aku nih. Jadi setelah aku daftar AdSense nih ya, di hari Selasa maksudnya hari Rabu kemarin ya. Jadi aku tuh Rabu malam itu aku daftar tahap 1 dan tahap 2. Jadi pas besoknya itu pas sorenya aku langsung dimonetisasi guys. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Pokoknya nih tipsnya nih, gimana sih kak, kok bisa kurang dari 24 jam gitu bisa langsung dimonetisasi gitu loh. Nah ini tipsnya nih guys, ditonton ya sampai habis. Nah nih yang pertama nih, jadi yang pertama ini gunakan konten yang original, bukan re-upload atau reuse konten. Nah maksudnya apa nih? Jadi seperti ini guys. Jadi kita tuh bikin sekreatif mungkin aja video yang kita upload ya, jangan sampai kita mere-upload video orang lain. Contohnya misalkan kalian tuh misalkan yang lagi viral gitu, terus kalian dibuat konten gitu, itu termasuknya re-upload guys. Nah jangan sampai yang re-upload itu kita jadikan konten, karena itu bisa ngaruh juga yang namanya monetisasi. Jadi bakal lama juga di monetnya itu. Jadi YouTube itu bakal ditinjau dulu nih video-videonya nih. Sekiranya kalau misalkan re-upload biasanya suka lama banget. Ini yang pengalaman ya. Nah seperti itu. Jadi mendingan kita lebih baik bikin konten kita sendiri aja, jadi original lah ibaratnya seperti itu. Nah contohnya aku nih, aku juga nih pertama sih aku kadang suka masih bingung ya, konten apa sih yang sekiranya bisa bikin viral gitu ya, karena emang sulit sih, tapi sekreatif mungkin aku aja gitu ya. Jadi aku berusaha gimana caranya nih biar konten aku tuh banyak yang nonton. Nah jadi makanya aku kadang bikin tutorial make up, terus nyanyi, terus aku juga bisa masak. Nah seperti itu. Jadi aku semua itu dibikin konten. Jadi sebisa aku aja deh bikin konten tuh semenarik aku. Jadi gimana caranya ini video bisa menarik juga, bisa diperhatikan sama orang lain. Nah seperti itu. Jadi aku sekreatif mungkin, aku punya ide sendiri. Ini juga aku kadang suka dibantu juga sama suami ya, dibikin idenya seperti apa. Jadi ada masukan juga dari suami. Nah makanya aku dari semua konten aku itu perjuangan aku sendiri. Jadi aku nggak ada yang namanya re-upload dari orang lain. Seperti itu guys. Nah itu pengalaman pribadi aku. Jadi makanya kalian semua nih, makanya kalian tuh bikin konten kalian sendiri aja. Jadi hobi kalian tuh apa, misalkan mau masak atau mau mancing. Jadi yang sekiranya emang kepribadian kalian tuh di bidang apa bisanya, seperti itu. Oke, nah itu yang pertama ya, jangan sampai kita membuat konten itu re-upload dari video-video yang lain. Nah itu namanya bisa kena biasanya sih kena sanksi juga sih dari YouTube, bisa ini. Jadi kadang suka ada yang di-banned juga. Nah seperti itu yang pertama ya guys. Nah yang kedua ini, sebelum monetisasi hapus dulu yang namanya komentar spam. Nah ini banyak banget loh. Aku juga kemarin tuh kadang aku cek lagi ya sebelum aku peninjauan gitu ya, sebelum aku daftar juga, sebelum aku daftar AdSense. Jadi aku tuh dicek-cekin dulu yang namanya komentar spam. Ternyata banyak banget guys yang komentar spam. Nah untung aku cek kembali ya, karena itu ngaruh juga guys ternyata komentar spam itu. Karena kalau YouTube lihat komentar spam itu bisa-bisa monetisasinya itu tidak jadi seperti itu. Jadi bakal lama lagi prosesnya. Nah makanya sebelum aku peninjauan itu, jadi aku cekin semua dulu tentang komentar spam itu. Jadi aku hapusin semuanya sampai bersih, jadi supaya monetisasinya itu cepat. Nah itu dia. Jadi sebelum kalian mendaftar AdSense atau ingin dimonetisasi, jadi kalian terlebih dahulu harus menghapus yang namanya komentar spam ya guys. Nah itu yang langkah kedua. Nah yang ketiga ini, pastikan tidak ada konten yang bermasalah seperti copyright. Nah, ini banyak sekali nih teman-teman nih yang
pengalaman aku yang suka sering lihat juga teman-teman yang lain ya, ada yang emang musiknya itu kena copyright. Nah itu jangan sampai ada di konten kalian ya guys, karena ini ngaruh juga. Dan juga bakal kena sanksi juga sih sebenarnya kalau yang kena copyright itu dari YouTube, bisa kena teguran juga. Makanya kalian harus berhati-hati juga dalam memilih lagu. Nah aku juga ada tipsnya nih, aku juga pernah ngasih tips musik-musik apa sih yang emang dari YouTube nih, aku ada nih kontennya nih, kalian bisa klik aja, aku sudah sediakan deh untuk kalian. Jadi kalian tinggal pilih aja musik-musik apa sih yang emang spesial banget di YouTube. Nah nanti kalian bisa kunjungi aja di konten aku dulu ya. Nanti aku di sini ada kartunya, kalian bisa klik aja. Jadi situ bebas copyright guys. Ini yang lebih aman banget. Makanya aku nggak pernah yang namanya pakai musik-musik yang emang kena copyright. Aku dulu juga pernah sih dalam bidang menyanyi ya. Yang Judika itu aku bener-bener itu kena copyright banget ya, karena aku sedih banget sih sebenarnya. Aku udah panjang lebar gitu ya nyanyi-nyanyi, nggak tahu ya kena copyright cuman musiknya doang. Akhirnya aku itu nggak dipakein musik, jadi nggak disuarain, jadi hasilnya ya gitu deh. Makanya nih teman-teman, pengalaman juga ya, kalau bisa sih kalian bikin kontennya juga harus pakai musiknya musik yang original aja, yang penting jangan no copyright. Oke, nah itu yang ketiga. Nah langkah keempat, lakukan tahap pertama dan kedua pada jam 7 malam. Nah maksudnya apa nih, kan pasti yang udah nyampe ke 4000 jam tayang nih, pasti kan disitu ada tahap 1 dan tahap 2. Nah tahap 1 dan 2 ini biasanya sih aku tuh kemarin tuh pas hari Rabu itu aku daftarnya tuh malam-malam. Karena apa? Kalau di daerah luar negeri itu kalau kita di sini malam, di sana tuh udah siang. Seperti itu. Jadi aku tuh ngajunya itu jam 7 malam, guys. Nah, yang tahap pertama dan kedua. Nah, akhirnya yang tahap kedua itu selesai ya pas keesokan harinya. Nah, sorenya itu aku langsung kan langsung ditinjau dulu nih. Jadi pas sorenya itu aku langsung dimonet pas jam 5 sore. Aku tuh udah dimonetisasi dan udah berhasil. Jadi aku tuh cuman kurang lebih sih kurang dari 24 jam sih guys, itu aku dimonetnya. Alhamdulillah sih berjalan dengan lancar. Jadi aku semuanya itu aku dicek-cekin dulu, jadi supaya cepat dimonetisasinya, seperti itu. Nah itu langkah keempat ya guys. Nah yang kelima ini yang lebih penting banget nih guys. Nah pasti kalian juga tahu dong ya, berbanyaklah berdoa. Nah walaupun kita ini juga tetap berdoa dong sebelum kita memulai konten. Nah dimanapun kita juga harus tetap berdoa guys, supaya kita tuh dimudahkan, dilancarkan dari segala sesuatu. Itulah manfaatnya kita berdoa. Apalagi kita tuh dengan yakin, dengan niat kita aja nih, pokoknya kita tuh harus bisa. Gimana sih caranya? Nah pokoknya kita sebelum bertahap ini kita harus bismillah dulu aja deh, kita berdoa semoga kita tuh berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun, seperti itu. Nah itu yang langkah kelima, ini emang penting banget guys. Nah seperti itu. Jadi kesimpulan dari pelajaran aku ini ya, aku simpulkan semua nih. Pertama itu, jadi isu channel dengan konten yang beraneka ragam gitulah, atau gado-gado lah, susah dimonet itu ternyata tidak benar guys. Aku aja nih, konten aku ini macem-macem banget ya. Konten aku ini banyak banget yang gak jelas gitu ya. Jadi beda-beda, maksudnya tuh jadi ada konten nyanyi, ada konten masak, ada tutorial juga. Nah seperti itu. Jadi kalian walaupun kontennya acak-acakan juga tetap dimonetisasi guys. Nah aku aja kan kontennya beda, ada arisan juga, ada tutorial juga, ada nyanyi juga. Jadi semua tuh macem-macem aku di sana. Nah akhirnya kan sekarang dimonetisasi juga kan. Nah itu tuh cuman isu-isu aja, tidak benar guys. Nah yang kedua ini, sub for sub atau saling sub nggak dimonet itu hoax. Emang bener guys. Aku juga kan sering support juga. Kadang aku dulu kan mencari subscriber juga kan di Mas Timon Adioso ya. Aku suka mencari subscriber di sana. Dan juga di komentar aku juga kan banyak yang support juga kan. Tapi alhamdulillah guys, YouTube itu masih ini. Jadi aku masih bisa dimonetisasi. Nah jika emang ada yang bilang support atau saling sub itu nggak dimonet, itu nggak bener guys. Nah ini aku buktinya sekarang
alhamdulillah guys dimonetisasi juga, seperti itu. Nah itu nggak jadi masalah, seperti itu ya guys. Nah yang ketiga ini ada view for view bisa dimonet. Nah ini juga masih bisa dimonet guys. Kenapa aku bilang begini? Aku juga pengalaman, kan aku ngadain arisan juga, sama aja aku view for view dong, otomatis. Cuman caranya aku kan diundi. Nah siapa yang mengundinya kan, jadi kan kita view for view balik, seperti itu. Nah itu tidak masalah, seperti itu guys. Nah buktinya kan sekarang aku dimonetisasi. Jadi yang namanya view for view itu tidak masalah guys buat dimonetisasi. Yang penting kita hati-hati aja, jangan sampai ada pelanggaran dari YouTube. Nah itu doang sih, yang penting kita tuh berkomentarnya sesuai aja, sesuai yang ada di isi konten. Jangan sampai, maksudnya jangan sampai kita tuh ada kata ajakan aja, seperti itu. Kita juga harus bisa tahu juga pelanggaran apa sih yang dari YouTube itu. Nah seperti itu. Nah nih aku mau berbagi pengalaman.